Halo semua, Amam di sini. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu hal yang sedikit berbeda ya. Nah, biasanya kita akan membahas Excel hubungannya dengan audit. Nah, kali ini kita akan membahas sertifikasi, masih hubungannya dengan audit sih. Nah, saya akan punya beberapa sertifikasi. Ada MOS, eh, Microsoft Office Specialist. Kemudian saya punya juga CFA, Certified Fraud Examiner. Kemudian saya ada juga Cert DA, Certificate in Data Analytic. Kemudian ada lagi Cert IPSAS, Certificate in International Public Sector Accounting Standard. Dan terakhir yang saya dapatkan adalah CPA, Certified Public Accountant. Nah, jadi mau dari 5 itu rencana mau nambah satu lagi. Nah, kita mau coba ambil Cert IA, Certificate in International Auditing. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana proses persiapan saya untuk mengambil sertifikasi tersebut. Nah, seperti apa? Langsung saja. Oke, nah di sini saya sudah membuka situsnya Acak Global ya di www.acakglobal.com. Nah ini ada sertifikat in International Auditing. Ini yang mau saya ambil, sertifikat in International Auditing, Cert IA. Nah, jadi strategi pertama untuk mengambil sertifikasi itu adalah untuk memahami sebenarnya sertifikasinya itu seperti apa, untuk siapa, materinya sesusah apa. Nah, itu informasi-informasi itu yang kita perlu pelajari sebelum kita memutuskan untuk mengambil sertifikasi tersebut. Nah, di sini ada overview. Nah, jadi di sini sertifikat menawarkan Introduction to the International Standard on Auditing. Oke. Jadi di sini disebutkan bahwa ini adalah sertifikasi yang apa namanya? Introduction ya sifatnya ke ISA, International Standard on Auditing. Jadi nanti berarti yang akan diuji hubungannya dengan pengetahuan kita terkait ISA. Covering the principle and application of ISA through online tuition and objective assessment. Nah, jadi dia akan ada prinsip-prinsip di ISA itu dan aplikasinya juga. Ya, kemudian this ACCA qualification is structured in an accessible and user-friendly way. Nah, oke, ini topik by topik. Oke, jadi dia ada many exercise, multiple choice question, and sample answer for you to test your knowledge with as you progress through the course. Oke, jadi ada kursusnya, ada. Nanti kita yang penting cari ujiannya seperti apa. Oke, the course is also updated every year to make sure it's relevant. Oke, jadi diupdate-nya tahunan. Nah, jadi dia tidak akan terlalu sering berubah. Nah, ini lumayan menguntungkan kita ketika mau ambil sertifikasinya. Jadi misalnya ada teman yang sudah pernah ikut sertifikasi, kita bisa nanya-nanya soalnya seperti apa. Nah, kurang lebih dia akan tetap seperti itu karena perubahannya tahunan. Oke, yang diharapkan on completion you will understand how ISA are used around the world. Oke. Be aware of the fundamental requirement of ISA on a standard basis. Oke, aware saja, bukan beneran paham. Tapi yang ketiga, know how to use ISA in practice. Nah, tahu bagaimana menggunakan ISA dalam praktik. Oke, kita lihat who is it for. Qualified accountant and auditor can use this course to ensure that they are up to date with all the current development issued by the IASB. Okay. An educational or vocational background in audit is recommended before commencing the Cert IA. Okay. Educational or vocational background in audit. Nah, ini karena saya memang auditor ya, jadi bukan hanya educational background, tapi backgroundnya praktisi, ya berarti yang atas tadi. Qualified accountant auditor bisa menggunakan kursus ini untuk memastikan up to date. Oke. The course would also beneficial for ACA member. Saya bukan member. Oke.
before the introduction of the clarified ISA or who have been away from audit practice for a time and want to ensure that their knowledge is up to date with all IAASP publication. Oh, oke. Jadi yang sudah have been away from audit, jadi yang sudah lama nggak ngaudit bisa memanfaatkan sertifikasi ini untuk memastikan pengetahuannya up to date. Download the document below to find 5 examples of the assessment question. This will help you to judge whether the certificate is appropriate for your professional need. Wais. Nah, ini lumayan banget nih, kita dikasih 5, bukan hanya 1 contoh soal, tapi dikasih 5 contoh soal. Nah, jadi kalau ada contoh soal seperti ini, wajib kita download. Oke, kita coba download dulu. Kita download ya. Oke, langsung saya buka saja. Nice, ini contoh soalnya. 5 example question from the certificate in international auditing assessment. Okay, Reishi is your audit client. Okay, a customer has filed a litigation claim against Reishi, claiming for damage caused by a faulty product. Okay, your audit evidence conclude the size of the claim is material to the financial statement, and that it is possible. Okay, possible and not probable. Okay, that the claim against Reishi will be successful. Oke, oh ini oke. Ini kayaknya terkait ini apa namanya possible dan probable ini jadi penting. The financial statement do not include any reference to the litigation. Oke, berarti belum diungkapkan di laporan keuangan. What type of auditor opinion should be issued? Waduh, yang ditanya langsung opininya. Yang pertama unmodified. Oke. Yang kedua, qualified on the group of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. Yang kedua ini jelas enggak, karena kita bisa obtain sufficient evidence ya. Jadi tidak apa namanya, kita bukan kekurangan evidence. Yang C, qualified on the ground of material misstatement. Nah, ini mungkin. D, an adverse opinion. Oke. Oh, ada dikasih jawabannya di bawah. Oke. The correct answer is C. Oke, jawabannya C, qualified. Ada pengecualian. Dalam bahasa Indonesia wajar dengan pengecualian. Financial statement is not compliant with IAS International Audit Standard 37 as a material contingent. Oh ya, ini contingent liability has not been disclosed. Jadi contingent liability kalau dia sifatnya possible dan material harus didisclose in the note to the account, therefore contain a material statement. Oke, jadi seperti itu sifat soalnya. Oke, nah sampai di sini contoh soalnya itu ternyata apa ya, menggunakan pengetahuan yang sudah punya. Misalnya pakai karena saya auditor pemerintah, pakainya SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Itu sepertinya tidak jauh berbeda. Jadi pengetahuan lokal, artinya standar yang digunakan di Indonesia itu ternyata kemungkinan besar masih mirip. Jadi ini satu keuntungan, berarti pengetahuan saya terkait standar audit itu akan bermanfaat ketika ambil sertifikasi ini. Oke, kita lanjut. Informasi apa lagi? Oke, how it works. Student may benefit from having access to the International Federation of Accountants online handbook of internal quality control, auditing, review, audit assurance, and related services pronouncement 2018, which can be obtained from. Oke, kita dikasih tahu sumbernya. Oke, ini baik dia. Jadi dia ngasih tahu sumbernya. Dia pakai handbook. Oke, kita cari dulu handbook ini. Ini penting nih. Kita pakai ini aja, AI. Ada Bing di sini. Send. Nah, kemudian kita carikan PDF-nya. Kita lihat ketemu nggak sama dia. Sambil menunggu, kita baca lagi. You can apply online for this qualification at any time. Oke, bisa kapan saja. When you have paid by credit card, you will get access to the online course and assessment for 6 months. Oke, jadi dikasih waktunya itu 6 bulan. Typically, a student should take 25 hours to walk through the course. Oke, harusnya 25 jam. Oke.
Anda dapat mengakses, oke kita kembali ke sini, ke Bing. Anda dapat mengakses handbook, situs IFAK, namun saya tidak dapat menemukan tahu langsung Anda mungkin untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana. Oke. Kita coba. Ini ada linknya. Kita buka. Oh, langsung terbuka. Oke, ini versi yang lebih baru. Handbook of International Quality Control Auditing Review of the Assurance and Related Service Pronouncements. Oke, ini berarti penting. Oke, nanti saya save. Berarti ini bahan materi untuk belajar, karena tadi disebutkan bahwa kita akan mendapatkan benefit. Tapi ini tahunnya malah yang disebutkan di sini lebih lama nih. Jadi sepertinya yang tadi dia bilang di update tahunan mungkin saja tidak beneran di update tahunan. Oke, coba download save dulu. Masih loading sepertinya. 1480 halaman. Oke, itu lumayan banyak. Jadi kita posisinya tadi udah dapat contoh soal, kemudian kita udah dapat materi yang lumayan banyak, 1400-an halaman itu banyak banget sih, bukan lumayan banyak. Dan ternyata pengetahuan yang yang saya punya itu sudah lumayan nyambung dengan tadi pertanyaan contoh soalnya. Jadi ya secara umum saya lumayan confidence bahwa saya akan bisa mengambil sertifikasi ini. Kita baca lebih lanjut informasi apa lagi yang ada di situsnya. Oke. Jadi 25 jam harusnya yang dibutuhkan jika kamu ACA member dapat dihitung sebagai CPD. Oke. Nah ini tadi 25 jam kursusnya. The certificate is assessed by an hour exam with multiple choice question. Oke, ini informasi yang lumayan penting. Jadi sifatnya multiple choice dan waktu ujiannya 1 jam. Wah, ini lumayan nih. Based on the syllabus, kita belum dapat silabusnya. Tadi kita cuma dapat ini agak ini mengganggu. Kita close dulu. Nah, berdasarkan silabus, pass marknya hanya 50%. Oke, nah lihat pass mark yang 50% ini penting sekali. Jadi confidence-nya makin tinggi. Artinya nggak seperti di Indonesia, misalnya kayak CPA. CPA yang level associate itu pass marknya itu 65. Kalau waktu saya ujian nggak tahu, sepertinya belum berubah. Nah, untuk yang CPA level profesional untuk dapat CPA-nya itu 75. Jadi pass marknya itu ini jauh banget dengan di Indonesia. Jadi hanya butuh betul separuh 50% untuk lulus. Ini lumayan bikin makin pede. Nah, please note that if you fail on your first attempt, you will have to further attempt. Oke, dikasih 3 kesempatan. Ini sih langsung ujian juga berani. Tapi ya artinya jadi dengan tadi ya sudah ada contoh soal, ternyata lumayan ngerti pertanyaannya, nggak beneran buta gitu. Terus pas marknya 50%, kemudian gagal nggak masalah, ada 2 kali kesempatan lagi, dikasih 3 kali kesempatan. Ini langsung ujian pun berani. Tapi kita lanjutkan baca dulu. Should you fail after 3 attempt, kalau gagal semua, you will need to pay another registration fee, which will allow you another 3 attempt to pass the assessment. Oke, kalau gagal 3 kali akan dikasih kesempatan bisa beli lagi. Oke, ini kita ke course detail. Ini silabusnya. Tadi kan sesuai silabus. Oke, ini lumayan. Auditing standar, oke, IFAK, IASP, ISA, what they represent, how they are set, oke. Kemudian ini ISA 200, ISA 230, 240, planning, internal control assessment, ISA 500, audit sampling, oke. Ini silabusnya. Silabusnya lumayan disajikan secara lumayan komplit. Bukan cuma judul besarnya, tapi di dalamnya juga disebutkan. Oke. Nah, jadi karena ini audit standar, jadi secara umum diadopsi juga ke Indonesia, diadopsi oleh
IAPI. Jadi ya seharusnya pemahaman saya tidak terlalu tertinggal gitu. Ini silabusnya, nanti ini informasi yang penting juga silabus. Kemudian kita ke biaya. Oke. Oke, non-member 145 pound sterling. Oke. You can apply to the certificate internal auditing online at any time. Oke, anytime bisa. The course material and assessment for the certificate are available together for 255 pound. Kalau beli course material include langsung dan apa namanya, atau kalau masing-masing satu-satu. Jadi ini cuma salah satu kursnya atau ininya. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat apa lagi. Oke, for employer. Nah, ini the certificate offer an introduction to the clarified international standard on auditing. It cover the principle of ISA through online tuition and objective assessment. Oke, ini jadi ketika kita apa namanya menyampaikan, misalnya di CV kita tulis cert IA gitu dari ACA Global, maka yang nanti tempat kita melamar akan bisa mengkonfirmasi ke sini. Dia bisa melihat ini apaan sih sebenarnya gitu. Play now, kita lihat. Oh ya, kita bisa beli course assessment, bisa course only, bisa assessment only. Oke, jadi itu tadi kita sudah mempelajari cert IA, Certificate in International Auditing. Itu sebenarnya apa, seperti apa silabusnya. Tadi ada contoh soal, ada lagi bahan dari IFAC yang handbook tadi. Kita dapat versi 2020 tadi. Kemudian kita sudah memahami ujiannya itu nanti 1 jam ujian dengan 30 soal pilihan ganda. Berarti masing-masing pilihan ganda itu waktunya kurang lebih 2 menit. Itu waktu yang lumayan cukup banyak waktunya. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, jadi setelah tahu seperti itu, jadi strategi pertama memahami seperti apa sertifikasinya. Nah, setelah tahu, maka yang berikutnya adalah memutuskan untuk persiapannya seperti apa. Nah, jadi setelah melihat ini, sebenarnya cukup pede untuk langsung langsung bayar, langsung ambil ujiannya. Tapi ada materi-materi, kemudian tadi pilihan ganda. Nah, persiapan untuk ujian itu berbeda dengan pemahaman materi itu sendiri. Artinya ketika ujian sertifikasinya itu pilihan ganda, maka kita harus melihat seperti apa pilihan gandanya. Tadi dikasih 5 contoh. Soalnya terkadang ada juga yang pilihan gandanya itu menjebak gitu. Jadi sengaja membuat si yang diuji ini kesulitan. Nah, tadi tipe yang tadi sepertinya tidak seperti itu. Jadi dia lumayan straightforward. Tingkat kesulitannya berarti tidak sampai yang susah. Jadi bukan karena di sini ada kata not-nya terus harusnya jawabannya yang ini enggak, tapi dia nggak menjebak gitu. Jadi dia ya lurus-lurus saja soalnya. Jadi belajarnya lebih baik adalah belajar pilihan ganda. Nah, bagaimana kita akan menyiapkan materi untuk belajar ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di sini, terima kasih.